Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita lihat contoh ya. Sini ada, pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Resep dokter. Nah, ini adalah merupakan resep dokter ya. Di sini ada tulisan 3 kali 1. Nah, resep dokter tersebut ya bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari ya. Artinya 3 kali 1 dalam 1 hari itu pasien harus minum obat selama 3 kali ya. Setiap kali minum itu satu, berarti misalkan pagi minum 1, 2, ditambah lagi nanti siang minum 1, ditambah lagi sampai sore minum 1, berarti 3 kali 1 hari, berarti selama 1 hari itu meminum obat 3 kali sebanyak 1, sehingga jumlahnya ada di 3. Lihat contoh lagi, contoh 1.9. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, ini adalah gambar gedung ya. Ini ada berapa lantai? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lantai ya. Setiap lantainya itu panjangnya 6 meter ya. Setiap lantai 6 meter. Kalau ada 5 berarti berapa? Ya di sini 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, sebanyak 5 lah lantai. Nah, konsepnya ya 5 kali 6. 5-nya itu 5 lantai, 6-nya setiap lantai yaitu 6 meter. Berarti 5 kali 6 berarti penjumlahan berulang 6 ya. 6 ditambah 6 itu artinya penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang 6 sebanyak 5. Hasilnya 30. Nah, beda dengan konsep meskipun ya, ini contoh meskipun hasilnya sama tetapi konsepnya beda. Misalkan 6 kali 5. Nah, berarti berapa? Penjumlahan berulang 5 ya. 5. Penjumlahan berulang 5. Sini. 6 kali 5. Ini artinya penjumlahan berulang 5 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dijumlahkan semua hasilnya juga 30. Nah, itu adalah konsep matematika. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh lagi 1.10 ya. Nah, atau ini menggunakan, jika kalian menggunakan ini garis bilangan ya. Di sini ada 5 ya, 0 dari titik 0 sebanyak 6 meter, 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau kita menggunakan garis bilangan 6 langkah sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata berhenti di angka 30. Kali ini kalau kalian menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh titik 10 ya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Nah, sekarang setiap bulan ya, setiap bulan Endangnya menabung 500.000 selama 7 bulan. Nah, artinya apa sini? 7 kali 500.000. 7 kali 500-nya berarti penjumlahan berulang 500 sebanyak 7 kali. 500 ditambah 500 tambah 500.000 loh ya. 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali, maka jumlahnya 3.500.000. Oke, kita lanjut ya. Nih, Ibu rasa kalian masih
bisa memahaminya. Ini apa ini? Kita lanjut ke sini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan langsung ke sini kita ya. Sehingga secara umum ya, contoh-contoh tadi, konsep perkalian tadi bisa disimpulkan secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bisa negatif maupun positif. Kalau di sini secara umum jika A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat positif, maka A dikali B diartikan yaitu penjumlahan berulang B sebanyak A kali. Nah ini A kali B yaitu artinya penjumlahan berulang B sebanyak A kali. Contohnya tadi kan kita udah berapa contoh, misalkan di sini Ibu buat 2 kali 3, berarti 2 itu A, 3-nya adalah B. Berarti artinya apa konsepnya? Penjumlahan berulang 3 sebanyak 2 kali. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut pada operasi perkalian. Juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, komutatif kemarin apa? Kalau pada penjumlahan, sifat komutatif berarti A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang pertama sifat komutatif. Berarti jika A dikali B itu maka hasilnya sama dengan B kali A. Ya, itu merupakan sifat komutatif pada perkalian. Sifat asosiatif dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ini artinya apa? Berarti yang ada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan dengan C. Yang di sini juga sama. A kali B kali C dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan dengan A. Nah, yang ketiga, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Nanti kita lihat isi tabel ini sebagai contoh ya. Untuk perkalian terhadap pengurangan A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dikurang B kali C, itu untuk pengurangan. Nah, sekarang ya kita contoh, kita kasih contoh untuk sifat komutatif. Misalkan ini kita lihat tabel ya. Itu hapus dulu. Nah, bisa kita lihat tabel contohnya. Misalkan A-nya 1. Nah, kita lihat yang sifat komutatif A kali B ya. A1, B-nya 5. Berarti 1 kali 5 sama dengan berapa? 5. Nah, apakah sama nilainya? Jika B kali A 5 dikali 1 juga hasilnya 5. Nah, ini merupakan sifat komutatif ya. Sekarang yang selanjutnya sifat apa nih? Asosiatif ya. A dalam kurung A kali B. A kali B tadi 5 ya kan? Nih 5. Nah, berarti di sini hasilnya 5 dikali C. C-nya berapa? 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan berapa? 20. Nah, terus sekarang yang B kali C. B kali C itu berapa? 5 kali 4. Berarti 20 di sini bisa kita hitung. 20 ya. A itu 1 ya. B kali C berapa? 21 kali 20 hasilnya 20. Nah, nanti bisa kalian isi sendiri ya di sini, titik-titik di sini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, sekarang Ibu langsung ke tabel 1.3. Nah, kita scroll biar enak. Ini dihapus dulu. Kita lihat 1.3.
Pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yang ini. Yang rumus yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat B ditambah C kotaknya nih. Yang pertama B tambah C, kita lihat B ditambah C. Berarti 9 ya. Di sini kita isi 9. A kali B tambah C. B tambah C sudah diisi yaitu 9, tinggal dikalikan dengan A. Tadi kan kalau yang ini dikerjakan dulu baru dikali yang di luar ya. B tambah C itu sudah kalian kerjakan yaitu hasilnya 9 ya, sudah kita kerjakan 9, baru dikalikan dengan A. 9 kali 1 yaitu nilainya 9. Nah, sekarang ke sini A kali B. A kali B mana? A kali B berarti 1 kali 5, hasilnya 5. Terus A kali C. Apa A kali C? A kali C 1 kali 4, di sini 4. Sekarang A kali B. A kali B berapa? 5 ditambah A kali C. A kali C 4, berarti 5 ditambah 4 berapa nilai? 9. Nah, sama kan di sini. Nah, ternyata rumus yang ini distributif penjumlahan ini nilainya sama dengan ini. Kalian lihat ya, kalian perhatikan di sini nilainya 9, di sini juga nilainya 9. Nah, nanti untuk selanjutnya coba kalian isi kotak-kotak yang ada di sini ya. Nanti di sini B ditambah C, lihat B-nya berapa? B-nya 6 ditambah dengan negatif 3. Baru hasilnya berapa nanti dikalikan dengan A yang sebelah sini. Nah, nanti ya. Sekarang Ibu lanjutkan untuk pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Intinya sama seperti pada penjumlahan ya. Kita lihat dulu. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Nah, sekarang B dikurang C. B-nya 5, C-nya 4. Berarti 4 dikurang 5 itu sama dengan berapa? Maaf, kok matikan. 1. Sekarang B dikurang C kali A. 1 dikali 1 yaitu nilainya 1. Berarti nanti di sini harus nilainya juga harus sama yaitu 1. Nah, kita isi dulu A kali B. A kali B 5 ya, 5. Terus A kali C. A kali C 1 kali 4 yaitu 4. Nah, di sini A kali B berarti 5 dikurang A kali C 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nanti bisa kalian coba untuk kotak nomor 2 sampai nomor 4. Nomor 5 boleh diisi, nanti kalau bisa kalian isi sendiri ini di sini berapa, mau diganti 3, 2, 4. Nah, baru diisi kalian sendiri ya. Nah, oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada ayo kita amati. Nah, perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel 1.5. Nah, perhatikan perkalian dua bilangan bulat tak nol ya. Di sini bilangan pertama positif, bilangan kedua positif. Nah, positif dikali positif itu hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Nah, di sini kalau kalian bisa perhatikan ya, jika perkaliannya itu sama-sama positif, maka hasilnya positif. Jika perkaliannya itu beda tanda ya, beda tanda ini bisa kalian lihat. Yang pertama ini positif dan negatif, hasilnya negatif. Ini negatif dan positif, hasilnya juga negatif ya. Jika sama-sama positif, hasilnya positif. Jika beda tanda, maka hasilnya negatif. Dan jika perkaliannya itu sama-sama negatif, hasilnya
positif. Yang negatif itu jika beda tanda. Nah, kalau sama-sama tandanya baik itu sama-sama negatif maupun positif, maka hasilnya positif. Kita lihat, coba kita isi tabel 1.6 ya. Ini 2 kali 4 ya, A-nya 2, B-nya 4. Nah, berarti A kali B 2 kali 4 8. Ini sama-sama positif, maka hasilnya positif. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. 2 kali 1 berarti di sini berarti di sini 2 karena sama-sama positif. 2 kali 0 berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Mau 100 ya, jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, sekarang 2 kali negatif 1, 2-nya ini positif ya, berarti positif kali negatif. Ingat, kalau beda tanda maka hasilnya negatif. Berarti berapa? Negatif 2. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. 2 kali negatif 3 itu berarti negatif 6. Positif kali negatif 2 kali 4 negatif 8. Ini jika beda tanda ya, beda tanda, pertamanya positif, kedua negatif. Nah, maka hasilnya negatif. Sekarang lihat tabel titik 7. Apa yang terlihat di situ? Nah, ini sama-sama positif. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. Sekarang 1 kali 3, ternyata ini sama-sama positif, maka hasilnya berapa? 3. Nah, 0 kali 3, berapapun nilainya jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, sekarang selanjutnya negatif kali positif. Negatif 1 dikali positif 3 berarti hasilnya tetap negatif, tetap beda tanda ya. Ini negatif kali positif berarti negatif 6, negatif 9 berarti berapa ini? Negatif 12. Nah, paham ya? Sekarang tabel 1.8. Nah, apa yang terlihat di sini? Pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan negatif ya. 4 kali negatif, 4-nya positif, B-nya negatif 1, berarti positif kali negatif, beda tanda, berarti hasilnya negatif 4. Ini berapa? Negatif 3. Pintar. Berapa sini? Iya, negatif 2. 1 kali 1 ini positif negatif berarti 1. 0 ya. Nah, sekarang di sini ada tanda negatif kali negatif. Nah, kalian lihat sama tandanya. Kalau sama nilainya positif. Berarti di sini ada 1. Berapa sini? 2, 3, 4. Paham ya? Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Ibu lanjutkan. Di sini ini ada apa namanya ini? Konsep lain ya, supaya kalian lebih paham. Ini keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian dengan bilangan bulat. Nah, ini dimisalkan di sini melaksanakan itu tandanya positif ya, perkalian dan perintah itu juga positif. Berarti kalau melaksanakan perintah berarti itu kan positif, artinya bertakwa ya. Terus ini positif itu melaksanakan. Nah, larangan, menjalankan larangan ya, berarti kalau positif kali negatif artinya melaksanakan larangan, berarti itu hasilnya berarti kan tidak baik ya, tidak takwa. Sekarang negatif itu diibaratkan meninggalkan, positifnya itu perintah, meninggalkan perintah. Berarti di sini apa? Ini jelas tidak takwa ya, larangan kok meninggalkan perintah-perintah kok ditinggalkan, berarti orangnya tidak takwa. Berarti tandanya apa? Negatif. Nah, di sini ada negatif itu meninggalkan ya, dan negatif yang selanjutnya adalah larangan. Meninggalkan larangan. Berarti sudah jelas bahwa ini adalah apa?
takwa. Apa berarti tandanya positif. Melaksanakan perintah, takwa namanya. Melaksanakan larangan itu diabaikan, berarti larangan itu dilaksanakan, tidak takwa. Meninggalkan perintah, yaitu juga termasuk tidak takwa, yaitu negatif. Meninggalkan larangan berarti bertakwa atau positif. Oke, paham ya, mudah-mudahan konsep matematika ini sebenarnya kalau kalian bisa pahami sangat mudah ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang masuk ke faktor bilangan bulat ya. Faktor bilangan bulat diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A itu disebut faktor dari B jika N sedemikian hingga B sama dengan A kali N dengan N adalah bilangan bulat. Kita lihat contoh di sini. Tentukan semua faktor positif dari 6. Nah, faktor dari 6 itu bisa 2, bisa 3, bisa 1, bisa juga dengan 6. 2 adalah faktor dari 6 karena karena ada 3 sedemikian hingga ya 6 itu sama dengan 2 kali 3. 3 juga merupakan faktor dari 6 karena 3 kali 2 itu hasilnya 6. 1 itu juga merupakan faktor dari 6 karena 1 kali 6 itu juga hasilnya 6. Berarti faktor di sini, faktor dari 6 itu yaitu berapa? 1, 2, 3, 6. Paham ya? Faktor dari 4 berarti berapa? Faktor misalkan faktor dari 4. Hapus dulu. Faktor dari 4 berarti berapa? 1, 2, 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Kalau 2 kali 2 4. Faktor dari 8 misalkan. Berarti berapa? 1 berarti 2, berapa lagi? 4 dan 8. 1 kali 8 hasilnya 8. 2 kali 4 hasilnya 8. 4 kali 2 hasilnya 8. Ya. Ini di SD sudah kalian pelajari ini ya. Kita tinggal mengulang-ulang lagi aja. Nah, sekarang lanjut ke bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, Ibu ulang. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, misalkan di sini P adalah itu bilangan prima, maka faktor dari P itu 1 dan P. Nah, contohnya misalkan 1 ini merupakan bilangan prima atau bukan? Nah, faktor 1 ini faktornya apa? Yaitu cuma 1, berarti ini bukan merupakan bilangan prima. Sekarang 2, faktornya berapa? 1 dan 2. 1 kali 2 yaitu nilainya 2. 3, ini 3 misalkan. Apa merupakan bilangan faktor prima? 1, faktornya 1 ternyata dan 3. Nah, yang hanya memiliki 2 faktor itu maksudnya ini, yaitu 1 dan 3, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu maksudnya 3. Kita sedang membicarakan misalkan 2. Nah, yang disebut dengan bilangan itu sendiri yaitu 2 yang sedang kita bicarakan. Sekarang 4, misalkan kita lihat 4, apakah merupakan bilangan prima atau bukan? Nah, 4 ini bilangan faktornya apa? 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini ada berapa faktor? Ada 3. Berarti 4 bukan merupakan bilangan prima. Nah, misalkan 5, kita lihat dulu apakah 5 ini merupakan bilangan prima atau bukan. 5 misalkan 1, ada lagi selain 1, yaitu 1 dan 5. 1 dan bilangan itu sendiri berarti 5 merupakan bilangan prima. 6, nah kasih contoh lagi, apakah 6 merupakan bilangan prima atau bukan? Faktor dari 6 yaitu 1, bisa 2,
bisa 3, bisa 6. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor. Berarti bukan merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, di sini ada kotak ya, ini bakal kita cek. Di sini ada kotak, nanti bisa kalian nah, ini nanti silakan kalian coret di rumah. Coretlah bilangan 1. Nah, ini perintahnya, ini kalian coret-coret nanti ya di rumah. Nah, nanti kalian akan temukan yang tidak dicoret itu merupakan bilangan prima. Kelihatan nanti. Nah, di sini ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, nanti bisa kalian coret-coret ya, sesuai perintahnya. Nanti nilai yang tidak kalian coret itu merupakan bilangan prima. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Nah, karena 1 itu hanya memiliki 1 faktor, yaitu cuma 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada karena sedang baik hati, Ibu Fatimah ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga akan diberi kue tersebut ada 6. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, kita lihat ini alternatif penjelasannya. Ada 12 ya, 12 kue dibagi dengan tetangganya ya. Tetangganya ini ada 6 ya. Jadi kepengen masing-masing ya, masing-masing tetangga ini memiliki pembagian yang sama. Ya, berarti ada berapa? 12 dibagi 6 dapat ditulis ya. Ini artinya 12 dikurang 6 dikurang 6. Kalau bisa kalian perhatikan ya, berarti pengurangan berulang ya 6 sampai bersisa 0. Mengurangi 12 berulang berarti berapa kali? Yaitu 1, 2. Berarti bisa diartikan bahwa 12 dibagi 6 itu adalah 2. Jadi masing-masing tetangga itu mendapatkan 2 kue. Contoh yang 1.14 ya. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Nah, berdiri di titik 0 ya. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Ternyata tupainya ini melompatnya kemana? Ke kiri ya. Sekali lompatan jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri. Nah, ini tupainya melompat ke kiri ya. Berada di titik 15. Nah, sebelah kiri 0. Berapakah kali tupai telah melompat? Nah, sekarang dia melompat itu ternyata berhentinya di negatif 15 karena dia melompatnya ke kiri ya. Kalau ke kanan berarti positif 15. Nah, melompat sejauh 15. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap lompatan itu 3 satuan. Nah, berarti 3 satuan sekali melompat 3 satuan. Nah, kalau dia berhenti di 15 berarti berapa kali lompatan? 1 tambah 3 lagi ke kiri, 2, 3, 4, 5. Berarti tupai itu melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Paham ya? Oke, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan kalian pahami.